Guys, gue kecewa banget sih sama yang satu ini. Ini berita ini betul-betul mengerikan khususnya buat teman-teman investor di bursa saham Indonesia. Gue bener-bener merasa krisis kepercayaan. Kenapa? Lu tahu kemarin itu udah baru aja ditangkap oknum-oknum di Bursa Efek Indonesia yang diduga terlibat upaya penyuapan, terima suap, dan meres orang yang mau IPO di Bursa Efek. Ini kan bangsat. Lu bayangin, kita ini sebagai investor capek-capek cari duit, kita mempercayakan duit kita kepada Bursa Efek Indonesia buat kita taruh di emiten-emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan harapan apa? Ya mereka udah lolos tayang lah, mereka udah diperiksa, mereka udah dicek, memang perusahaannya solid, bisnisnya solid, mereka IPO, kita invest kan begitu dong. Wajarnya kan begitu ya. Tetapi ternyata apa yang terjadi sungguh menyedihkan guys. Bahwa apa? Kemudian keluar nih press release nih dari Bursa Efek yang menyatakan di periode kemarin, bulan kemarin Juli sama Agustus ini, mereka baru saja melakukan pemecatan terhadap 5 orang karyawan yang diduga terlibat dalam upaya sogok menyogok perusahaan-perusahaan yang IPO. Aduh, ini betul-betul gak masuk akal guys. Kecewa banget, gue kecewa banget. Kok bisa-bisanya ya? Kok bisa-bisanya lu bayangin ya kalau seandainya ada film mau tayang di 21, kan harus ada lembaga sensor film. Kalau nggak layak untuk tonton, nggak boleh muncul, bahaya. Lah ini gimana? Ini masalahnya kita mau taruh duit kita mau invest, kita mau beli saham. Ternyata kalau perusahaan-perusahaan yang diloloskan itu perusahaan-perusahaan bangsa tidak layak untuk di IPO tapi sengaja dilolosin, artinya ada kemungkinan nih saham yang lalu lagi pegang sekarang belum di IPO nih, dia udah bertindak kriminal, terlibat dalam aksi-aksi sogok menyogok ini. Lu bayangin, dia belum TBK aja udah kriminal, apalagi setelah jadi TBK kelakuannya kayak apa coba. Ini kan gak layak, ini gak masuk akal, dan ini gak bisa diterima. Kita sebagai investor tuh harus kecewa, kita harus protes. Kenapa Bursa Efek di Indonesia bisa sedemikian parahnya kecolongan? Ada apa? Dan mungkin ini menjawab ya pertanyaan ya di luar sana. Lu komen aja di sini yang benar. Lu merasa pernah jadi korban gak terhadap saham-saham IPO yang bodong, yang menurut lu parah perusahaannya, tapi lu terlanjur beli itu? Coba komen langsung di bawah ini. Nah kenapa ya hal-hal seperti ini kok kayaknya dianggap remeh-temeh? Kenapa gue bilang ini remeh-temeh ya? Karena gini, Bursa Efek Indonesia memecat 5 pegawainya karena menurut mereka terbukti meminta uang dan memeras calon emiten yang mau IPO atau mau mencatatkan sahamnya di bursa. Nah ketika gue baca berita ini, kenapa gue kecewa? Oke, dia pecat karyawannya. Itu kan urusan tindakan-tindakan indisipliner. Jadi diambil keputusan-keputusan untuk mendisiplinkan. Jadi soal sistem disiplin mendisiplinkan karyawan Bursa Efek Indonesia yang bersalah dipecat itu urusan internal lu bro. Gak ada urusan sama kita. Yang kita butuhkan apa? Sebagai orang yang investasi di Bursa Efek Indonesia, kita butuh trust. Untuk trust kita butuh ada transparansi. Ya transparansi lah. Lu kan menyuruh perusahaan-perusahaan kalau mau IPO ya, mau TBK, harus transparan kan. Bikin public expose. Lu mau beli mesin baru, bikin public expose. Kasih tahu sama market, kasih tahu sama publik. Bikin press conference, semua harus terbuka terhadap corporate action. Apa tindakan-tindakan perusahaan selanjutnya, bagaimana penggunaan dana IPO itu dipakai sebagaimana mestinya. Kan semua harus transparan di Bursa Efek Indonesia. Transparan, gue ulangin. Urusan kita adalah sekarang di mana transparansinya. Kenapa? Sampai detik ini orangnya udah dipecat tuh, kata si bursa. Sampai detik ini lu nggak tahu yang dipecat ini namanya siapa. Itu pertama. Yang kedua, masuk penjara nggak ini barang? Jangan salah lu, investasi bodong dimasukin lu penjara. Ini duit orang gara-gara IPO bodong, perusahaan gak jelas, sogok menyogok, kok gak ada yang masuk penjara? Tolong dong polisi Kabar Reskrim diperiksa ini, satu organisasi ini, Bursa Efek Indonesia ini diperiksa dari atas sampai bawah, gimana sih manajemennya. Ada jutaan orang yang taruh dana di Bursa Efek Indonesia. Nah, transparansi yang gue kecewa sehingga akhirnya gue bilang begini ya, kenapa? Ya kita ini berhak tahu, lu kan udah tangkep orangnya. Sebut dong nama perusahaannya apa. Masa kita gak berhak tahu?
Masa kita nggak dikasih tahu, lu nyuruh perusahaan-perusahaan yang TBK buat terbuka, namanya juga TBK. Lah pengelola bursa efeknya sendiri nggak terbuka, nggak transparan. Kasih tahu siapa perusahaan yang nyogok, siapa perusahaan yang ngasih gratifikasi, apa perusahaannya. Kenapa harus dibuka? Karena begini, yang memeras, yang menyogok, yang menerima suap itu sama-sama busuk. Jadi kalau memang pengelola benar-benar mau membersihkan bursa efek kita dari bau busuk, ya dua-duanya harus dibersihkan. Terus gimana dua-duanya mau dibersihkan? Transparan aja enggak? Kenapa ini bahaya? Karena kalau bursa nggak mau transparan, transparansi itu adalah salah satu bentuk contoh itikat kejujuran. Lu mau jujur sama masyarakat, sama investor lu. Buktikan kejujuran lu dengan lu transparan. Maksud kita jujur. Ini periksa aja. Nggak ada tipu menipu. Ini laporan keuangan. Buka aja. Jujur, itikatnya baik gitu. Jadi investor juga tidak aja negative thinking. Investor juga punya trust itu dijaga. Tapi nih malah kayaknya kesannya kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Tahu-tahu keluar aja press release 5 orang dipecat karena ada sogok menyogok di saham-saham yang IPO. Dan kenapa kita berhak untuk tahu? Supaya kita juga bisa mengkalkulasikan guys. Sebetulnya biaya sogok ini dibebankan kepada siapa? Kepada pemilik perusahaan kah? Atau ujung-ujungnya dibebankan kepada emiten lagi kan? Kan kita berhak untuk tahu. Kalau ini dibebankan kepada emiten lagi ketika dia melakukan emisi saham itu, berartinya apa? Ini biaya-biaya ini akan mengurangi laba perusahaan. So kita sebagai calon investor yang selalu dibilang nabung saham, beli saham IPO dan lain sebagainya, berhak nggak untuk tahu pengeluaran-pengeluaran emiten itu? Ya berhak dan wajib. Tapi kalau ini seperti ini gue melihat ada itikat yang tidak baik. Kita butuh kejujuran, kita butuh transparansi ya sekali lagi. Dan yang namanya good corporate governance, tata kelola yang baik, itu ya salah satu cerminan dari identitas bangsa kita, identitas bursa kita. Apakah kita punya bursa itu integritasnya bagus atau baik? Ya teman-teman bisa ambil keputusan sendiri. Dari bagaimana sikap yang diambil oleh Bursa Efek Indonesia sampai detik ini, kita nggak ada mendapatkan informasi yang jelas dan konkret, yang terbuka, yang transparan, yang bertanggung jawab mengenai siapa, kenapa terjadi aksi sogok menyogok ini. Sekali lagi ya, ini kita bukan mau mendiskreditkan pihak tertentu, ini karena kita sayang sama pengelolaan bursa kita. Kita sayang dengan bursa saham Indonesia. Kita peduli. Cuman sekali lagi, yang namanya sogok menyogok, yang ngasih duit, yang nyuap, yang terima suap sama-sama busuk. Kalau kita mau bursa kita bagus, bersih, apik, ya bau busuk ini, ya dua-duanya ini harus kita hilangkan. Dan dikasih tahu siapa. Karena ujung-ujungnya kalau itu ditutup-tutupin, orang jadi tidak believe dengan pengelolaannya. Orang jadi tidak percaya. Dan lebih parah lagi, orang kena tipu. Investasi bodong di perusahaan bodong. Kan brengsek ini namanya. Dan jangan salah ya, gue juga ngasih tahu ini berdasarkan pengalaman gue pribadi. Makanya teman-teman kalau follower sejati Benix pasti udah tahu. Gue selalu bilang apa? Jangan beli saham IPO. Gue adalah orang yang anti saham IPO. Kenapa? Ya karena gue pernah jadi korban. Ya jujur aja, perusahaan-perusahaan itu ya zaman dulu ketika gue sama kayak lu, kita semua pernah newbie yang namanya di Bursa Efek, dan kena pancing, kena jebakan masuk ke saham IPO yang ujung-ujungnya nyungsep, delisting, hilang dari kolong langit ini. Kenapa? Ya karena kita ini retail ini adalah makanan renyah buat mereka. Kita dimakan, kita ini dianggap bukan manusia. Dan menurut gue aksi-aksi itu harus dihentikan. Karena kalau enggak apa, orang lama-lama gak percaya dengan bursa kita sendiri. Akibatnya apa? Teman-teman bisa saksikan, jauh lebih banyak orang yang taruh duitnya di kripto, gak jelas, dibandingkan orang yang taruh duitnya di Bursa Efek Indonesia. Kan aneh. Kok bisa-bisanya jauh lebih banyak investor di sesuatu yang tidak jelas yang namanya kripto itu dibandingkan investasi di sebuah perusahaan yang jelas-jelas ada pabriknya, usahanya, mesinnya, jual belinya. Kok nggak logis gitu loh, kok nggak paham bahwa ini artinya ada yang tidak benar ini, ada yang nggak beres nih dengan pengelolaan bursa kita. Gua sih nggak heran ya, nanti akan makin banyak orang milenial generation Z ya, yang gua rasa akan lebih memilih menaruh duitnya di saham-saham luar negeri atau di produk-produk investasi yang bukan di Indonesia. Karena apa? Lama-lama dia hilang rasa percayanya, dan itu bahaya. Kalau kita udah sampai ke titik itu, maka teman-teman harus siap, ekonomi Indonesia ujung-ujungnya akan kolaps. Kenapa? Karena kalau orang di dalam negeri, rakyat di dalam negeri sendiri sudah tidak percaya berinvestasi di negaranya sendiri, apa yang terjadi? Duit akan lari keluar, dan duit asing, investor asing juga akan takut taruh duitnya di Indonesia. Ya pengelolanya capcay, busuk. Gimana nggak jelas.
Katanya transparan, lu sendiri gak transparan. Jadi gue bilang gini, lu ambil tindakan indisipliner, lu mendisiplinkan itu, pecat orang itu, kasih denda atau apa. Oke, itu urusan organisasi lu. Tetapi soal lu transparansi, soal lu itikat baik, lu kejujuran, lu berintegritas, tunjukin itu sama kita, investor di Bursa Efek, itu hal yang lu harus lakukan. Kita gak peduli dengan upaya pemecatan itu urusan rumah tangga lu bro. Soal transparansi bukan artinya walaupun lu udah melakukan tindakan transparansi, which is belum juga sampai saat ini, bukan artinya ini meniadakan unsur pidananya. Yang namanya tindakan kriminal harus dilakukan penegakan hukum. Makanya di sini gue minta sama teman-teman di kepolisian, saya sangat percaya kepolisian Indonesia bisa mengurus ini dengan baik dan benar. Untuk apa? Unsur penegakan hukumnya terkait aksi kriminalnya dan sudah dibuktikan dengan adanya pemecatan itu. Siapa pihak yang melakukan penyuapan, penyogokan, tolong diperiksa, dicek. Dan siapa yang tanda tangan dan siapa yang approve. Dan kok bisa-bisanya yang dipecat ini katanya cuma level bawah ya. Level atasnya gimana? Kenapa gak diperiksa juga level atasnya? Ujung-ujungnya yang tanda tangan final kan bukan yang di bawah kroco-kroco. Pasti ada yang di atas dong. Dan teman-teman gimana? Lu setuju gak di sini kalau polisi itu ikut campur di sini untuk mencari siapa yang terlibat di sini dari atas sampai bawah? Apalagi ya kalau tujuannya ujung-ujungnya adalah buat mengelabui publik untuk menyembunyikan fakta-fakta yang penting dan relevan yang seharusnya diketahui oleh publik. Tetapi fakta-fakta ini tidak ketahuan karena ditutup-tutupi supaya perusahaan ini bisa IPO seperti pantat bayi yang mulus. Padahal di dalamnya busuk. Ya, siapa yang tahu? Kita kan mempertanyakan sekarang transparansinya di mana. Dan yang terakhir ini soal penegakan hukum ini, kenapa ini wajib? Karena ini adalah salah satu tujuan dari perlindungan investor. Nah di sini gue mau bilang betapa kecewanya gue dengan yang namanya OJK. Kenapa di sini OJK membantah soal dia terlibat atau tidak terlibat dengan kasus suap menyuap di perusahaan-perusahaan yang mau IPO di Bursa Efek Indonesia ini? Loh, bro, gini aja bro. Lu dari kemarin bilang bahwa apa? OJK selalu bilang dia melindungi investor, perlindungan dana, AIWO. Faktanya sekarang ada orang gak yang ketipu dibeli saham IPO itu yang seharusnya tidak layak itu? Gimana? Pertanggungjawabannya apa? Harusnya ada gak? Contohnya gini loh, kenapa orang mau investasi di sebuah instrumen investasi? Selalulah investasi di perusahaan atau ya produk-produk investasi yang ada logo OJK-nya. Karena artinya apa? Ini produknya ya aman, bukan investasi bodong. Oh jadi mindset kita adalah kalau kita investasi ada logo OJK itu aman. Nah sekarang itu perusahaan-perusahaan yang IPO yang mungkin harusnya tidak layak untuk IPO, itu semua ada logo OJK bro. Lu investasi ada logo OJK, sekuritas lu ada logo OJK. Sekarang mau bilang lepas tangan, tidak terlibat, tidak campur. Loh, katanya lu mengawasi otoritas jasa keuangan. Kenapa ketika ada case begini lepas tangan? Periksa dong. Kenapa otoritas jasa keuangan alias OJK itu harus turun dan harus mau terlibat dan harus ikut campur? Karena kalau lu lihat, lu baca tugasnya OJK secara undang-undang, OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan sektor pasar modal. Jadi di situ lu udah tahu mereka bertugas. Lu tahu tugas itu PR. PR itu harus dikerjakan. Jangan lu lolos SD, SMP bolos terus. Nggak ngerti tugas itu apa. Tugas itu dia dikerjakan. Lu dapet PR, lu kerjakan. Itu tugas lu. Dikasih oleh negara. Terus tiba-tiba, gue gak ikut campur, gue lepas tangan, gue tidak gila lu lihat kalau ada sertifikat, lu makan di restoran, ada logo halal, lu makan. Harapan lu apa ketika lu makan di situ? Apakah lu percaya artinya restoran bebek goreng ini halal? Lu makan kerupuk gorengnya halal? Apa lu percaya dengan restoran itu? Gue rasa enggak. Kenapa lu memutuskan untuk masuk dan makan di restoran itu? Karena lu yakin itu halal, karena lu lihat ada logo halalnya. Bukan karena lu percaya restoran itu tukang ngibul atau enggak ngibul. Tapi lu percaya logo halalnya. Bukan lu percaya merek restorannya, enggak. Tapi kalau enggak ada logo halalnya, mau restorannya kayak apa juga, kalau lu pencinta makanan halal, pasti lu enggak mau datang ke restoran itu kan. Jadi lu enggak lihat restorannya, lu lihat logo halalnya. Lu enggak lihat emitennya, lu enggak lihat dulu perusahaannya. Tapi lu lihat dulu ada capnya enggak. Begitu ada cap halalnya, lu menyerahkan trust, lu menyerahkan kepercayaan terhadap penggunaan logo halal itu. Ketika kemudian lu makan di restoran bebek goreng itu, ternyata kebukti keripiknya adalah keripik kulit babi goreng, lu protes dong. Iya dong. Lah katanya halal. Tanggung jawab gak yang ngasih cap halal? Ya harus dong. Karena lu sudah mensertifikasi makanan-makanan di sana semua halal.
Tanggung jawab, enak-enak aja lu main stempel begitu apa duit hilang. Bisnis lu sebenarnya jualan stempel, apa bisnis lu itu mensertifikasi supaya restoran-restoran ini berbisnis secara halal. Sebenarnya apa? Apa lu cuma jualan stempel? Sekarang pertanyaan kita sama OJK, jangan lupa dari tujuan diciptakannya OJK, ini undang-undang, ini amanat dari rakyat, ada 3. Dan yang ketiga ini penting banget apa guys? Tujuan OJK dibentuk adalah yang pertama, terselenggaranya secara teratur, adil dan transparan dan akuntabel bisnis sektor jasa keuangan. Yang kedua adalah mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan ketiga, ini harus digarisbawahi guys. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sekarang gue tanya, lu merasa gak pernah jadi korban IPO? Jujur, gue udah pernah. Lu pernah gak? Tulis kolom komentar di bawah ini. Lu merasa OJK melindungi lu gak? Melindungi kepentingan lu sebagai investor, sebagai konsumen, sebagai masyarakat gak? Jujur ini gue. Kok bisa-bisanya dia bilang lepas tangan? Gue gak mau tahu bro. Ketika kita investasi di situ, gue percaya karena ada yang mengawasi, yang bantuin kita. Ada yang namanya OJK. Sekali lagi, ada yang namanya OJK. Jadi di sini teman-teman, gue apresiasi nggak dengan tindakan pemecatan disiplin apa segala macam, enggak. Itu urusan organisasi mereka. Silakan, lu mau pecat nggak pecat, lu urusan organisasi lu. Tetapi yang kedua, ini jauh lebih penting. Ada transparansi dari bursa. Dan yang ketiga apa? Ada penegakan hukum di sini. Enak aja tiba-tiba dipecat terus nggak bertanggung jawab, sementara duit orang udah hilang. Kenapa? Karena upaya sogok menyogok ini katanya duit yang masuk itu bisa sampai miliaran bro. Buat sogok menyogok ini. Kan gila. Dan kita harap apa? Yang keempat nih, inilah pelindung kita. Kita punya harapan loh. Kita punya trust loh sama logo OJK loh. Ketika gue invest, ya gue punya harapan. Ada lembaga yang bantu gue lo mengawasi. Karena gue tidak punya kemampuan. Misalkan gue invest di peer-to-peer lending. Gue invest di fintech. Gue invest di bursa efek. Gue gak bisa kita awasin itu. Kita investor kecil. Kita investor retail. So kita serahkan trust itu kepada OJK. Institusi yang lebih tinggi levelnya negara. Dengan harapan apa? Dia tidak ketakutan. Seperti bank. Tapi dia punya otoritas untuk mengawasi turun. Kerjain dong PR lo. Lo kan punya tugas. Lo kan punya tujuan. Kalau lu gak punya tujuan, lu nyasar lu. Tujuan lu kemana sebenarnya? So, guys, ini wujud kekecewaan gue yang bener-bener dengan perilaku oknum-oknum di bursa efek ini kok sepertinya menyakitkan ya. Sekali lagi ya, gue bahkan udah dari kemarin selalu bilang sama teman-teman, investor, pengusaha, jangan taruh duit lu di luar negeri, jangan taruh duit lu di luar negeri. Ngapain sih lu invest di luar? Gue selalu bilang, lu kalau ada duit, investasi di dalam negeri. Kita masih punya kok instrumen-instrumen investasi yang menarik. Salah satunya apa di bursa saham. Tapi kemudian kayak begini kasusnya. Apa nggak sedih guys? Lu tahu data apa lagi yang lebih parah? Dari 900 emiten yang ada di bursa efek, ternyata ada lebih dari 200 perusahaan yang masuk dalam daftar pemantauan atau pengawasan khusus. Alias apa? Ya hampir seperempatnya itu dipertanyakan. Kan ngeri bro. Tolonglah, please lah. Kita capek-capek mati-matian ngajarin orang buat investasi yang benar di bursa Indonesia. Punya trust kepada saham-saham di Indonesia. Orang capek-capek bangun reputasi sebagai TBK yang bagus. Tapi ternyata pengelolaan bursanya ini menyedihkan. Sekali lagi ya, kita bikin video ini bukan untuk menjelekkan pribadi-pribadi tertentu, enggak. Ini bukti kecintaan kita. Bukti bahwa kita sedemikian beliefnya, trustnya dengan saham-saham di Indonesia. Tapi ya kok begini ya. Jadi guys, ya kita semua sama-sama di sini akan menyaksikan ya bagaimana pengelolaan dan pengawasan dilakukan OJK ini berjalan atau enggak. Bagaimana bentuk transparansi dari bursa efek, kita tunggu nih sekarang nih. Gue akan tunggu, kita kawal nih bareng-bareng. Apa sih? Siapa sih yang melakukan ini? Perusahaannya seperti apa? Dan yang paling penting, bukan cuma soal nama emitennya apa yang terlibat di sini, tapi kita juga perlu tahu berapa banyak jumlah uang investor-investor yang sudah terjerumus dan terjebak ke saham-saham yang IPO dengan jalan tidak normal ini. Menurut kamu gimana guys? Kamu setuju gak? Kalau kita bikin follow up ini, kamu setuju gak? Kalau harusnya bursa efek Indonesia dan OJK itu bertanggung jawab terhadap terjadinya IPO-IPO yang tidak layak ini. Dan mereka harus berani membuka data.
Jangan happy-happy aja sekarang ya, siap-siap aja nanti ganti presiden baru. Itu kursi bukan kursi permanen tuh. So guys, kalau lu setuju bahwa bursa efek dan yang namanya OJK itu juga harus bertanggung jawab dan harus berani akuntabel, harus transparan, dan harus dimintai pertanggungjawabkan hukum, tulis komentar lu di bawah ini. Dan segera like and share video ini kepada teman-teman lu yang merasa pernah jadi korban IPO busuk di bursa saham Indonesia. Ini prihatin banget situasi saat ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.